Hai semuanya, baiklah saya di sini Anita Tresia dengan NIM C1C0210082 akan memaparkan materi ataupun mempresentasikan materi mengenai metode pengumpulan data. Masuk yang pertama itu adalah definisi metode pengumpulan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode pengumpulan data ataupun teknik pengumpulan data ialah suatu proses. Definisinya sendiri ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menghimpun data. Teknik menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Pengumpulan data suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Banyak hasil penelitian yang tidak akurat dan permasalahan penelitian tidak terpecahkan, karena metode pengumpulan data yang digunakan tidak sesuai dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, persoalan penting dalam pengumpulan data yang harus diperhatikan adalah bagaimana dapat dipastikan atau diyakini bahwa sampel yang ditetapkan adalah representatif. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis metode pengumpulan data. Di sini ada 4 jenis metode pengumpulan data. Yang pertama itu adalah metode pengamatan dan pengamatan terlibat. Dalam pengumpulan data, peneliti sosial dapat memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data dalam penelitian etnografi. Dalam pelaksanaan pengamatan terlibat, peneliti harus memupuk terlebih dahulu hubungan baik dan mendalam dengan informan. Ada rasa saling percaya antara peneliti dan informan. Sikap saling percaya tersebut dikenal dengan istilah rapport. Apabila rapport tersebut telah terbina, informan tidak mencurigai peneliti sebagai orang yang hendak mencelakainya. Yang kedua jenisnya itu adalah metode wawancara terbuka dan mendalam. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti sosial dapat menggunakan metode wawancara mendalam sesuai dengan pengertiannya. Wawancara mendalam dapat bersikap terbuka. Pelaksanaan wawancara tidak hanya 1 kali 2 kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Itulah sebabnya cek dari cek dilakukan secara silih berganti dari hasil wawancara ke pengamatan di lapangan atau dari informan yang satu ke informan yang lainnya. Yang ketiga itu adalah jenis metode analisis dan riwayat hidup atau life story. Metode wawancara mendalam dalam penelitian sosial dapat dikembangkan menjadi metode analisis life history apabila si peneliti hendak memperoleh pandangan dari dalam melalui reaksi, tanggapan, interpretasi, dan penglihatan para warga terhadap dan mengenai masyarakat yang bersangkutan. Dengan mempelajari pengalaman data individu dalam kehidupan suatu masyarakat, si peneliti dapat memperdalam pengertiannya secara kualitatif mengenai detail yang dapat dicapai olehnya dengan metode observasi saja, dengan metode wawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung saja. Selanjutnya itu adalah metode analisis folklore. Folklore adalah sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan secara turun-menurun. Folklore dapat dijadikan sebagai bahan analisis untuk mengetahui tata kelakuan kolektif atau suku bangsa yang bersangkutan. Hal itu disebabkan folklore. Nah, selanjutnya itu adalah prosedur pengumpulan data. Yang pertama di sini ada observasi, yang merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden atau wawancara dan angket, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi, yaitu situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya itu adalah prosedur interview, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya
jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Selanjutnya itu ada questionnaire adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Selanjutnya itu adalah dokumen. Semua kegiatan yang berkaitan dengan foto dan penyimpanan foto, pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan yang dapat digunakan sebagai asas bagi kebutuhan kejadian penghasilan suatu terbitan. Selanjutnya kita masuk kepada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian pertama yaitulah instrumen penelitian kualitatif. Ini difokuskan ke dalam penelitian itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, instrumen terpenting itu adalah peneliti itu sendiri. Menurut Ulfatin pada tahun 2014, penelitian kualitatif dalam pengumpulan datanya instrumen yang dapat digunakan antara lain yang pertama itu adalah instrumen wawancara. Instrumen wawancara digunakan dalam penelitian kualitatif karena dapat mengungkapkan informasi lintas waktu, yaitu berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Dan data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh dalam mengungkap penelitian kualitatif. Selanjutnya itu adalah instrumen observasi atau pengamatan. Instrumen observasi digunakan dalam penelitian kualitatif sebagai pelengkap dan teknik wawancara yang telah dilakukan. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung objek penelitian, sehingga peneliti mampu mencatat dan menghimpun data yang diperlukan untuk mengungkap penelitian yang dilakukan. Nah, selanjutnya itu adalah instrumen dokumen. Dokumen dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai penyempurna dari data wawancara dan observasi yang telah dilakukan. Dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa tulisan, gambar, dan karya monumental dari objek yang diteliti. Selanjutnya ini ada instrumen penelitian dalam kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Penelitian kuantitatif dalam mengambil data menggunakan instrumen yang pertama, instrumen tes dan inventory. Tes dan inventory digunakan untuk mengambil data penelitian kuantitatif karena instrumen tes untuk mengukur kemampuan seseorang dalam bidang tertentu. Sedangkan inventory untuk mengetahui karakteristik atau psikologis tertentu dari individu. Dari kedua instrumen ini, data yang terkumpul berupa angka-angka yang nantinya akan diuji dan dengan statistik untuk menentukan tujuan dari penelitian. Selanjutnya itu ada instrumen angket atau kuesioner. Angket atau kuesioner digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menjaring data yang sifatnya informatif dan faktual, misalnya data tentang tingkat pendidikan, umur, penilaian terhadap kepribadian, dan sebagainya. Jenis data untuk angket atau kuesioner berupa angka-angka, kemudian akan diolah dengan bantuan software statistik untuk mengetahui hasil datanya. Selanjutnya itu adalah instrumen lembar observasi. Lembar observasi digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif harusnya disusun terlebih dahulu dan diuji coba, serta digunakan dalam pengambilan data yang berupa angka-angka. Nah, selanjutnya itu adalah instrumen dokumen. Dokumen digunakan dalam pengambilan data penelitian kuantitatif sebagai pengambilan data atau rekapan data yang terdiri dari data nilai yang berupa angka dan bisa diseleksi dengan menggunakan statistik. Baiklah, materi mengenai instrumen penelitian ini menjadi penutup pada penyampaian materi saya pada hari ini mengenai metode pengumpulan data. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam presentasi saya kali ini dan terima kasih telah menonton.